aku meskipun kita punya teman yang malas-malasan, tapi ada satu teman yang ambis tuh kita bakal ke bawah ambis. Terus aku buka YouTube, ada yang kayak berapa nominal gaji lo, ada yang kayak gitu kan di YouTube. Terus aku ngeliat ada yang 250 juta, aku kan kayak kaget. Soalnya semua orang pakai TikTok sekarang. Soalnya dulu kan lagunya kayak alay-alay gitu kan ya. Tapi sekarang juga masih kan ya. Iya sih. Pipi calon mantu kayak gitu kan. Halo, selamat pagi. Kembali lagi di program ini. Mungkin formatnya beda. Memang tadinya kita lakukan secara daring, kita buat ini langsung di lokasi dan kita mengundang tamunya langsung. Sebelumnya yang belum kenalin, saya Rizal Abdillah. Saya co-founder dan juga creative director dari Nova Factory. Kali ini saya akan berbincang dengan mantan klien dari SMA 3 Bandung angkatan 2020. Sekarang dia merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia yang belum merasakan bangku kuliah, tapi udah semester 2. Oke, kita perkenalkan tamu kita. Ini dia Farin. Halo Farin. Halo Farin, apa kabar? Baik. Farin udah mandi belum? Udah dong. Ini kita take pagi ya, pemirsa ya. Jadi kalau dilihat view-nya mungkin mataharinya agak mendung. Kebetulan Farin anak Bandung ya? Ya. Anak Bandung yang memang berkuliah di Jakarta. Ya, Oke. benar. Selama masa pandemi apa sih yang dilakukan sama Farin? Masa pandemi mulai kuliah sih tiap hari kuliah, cuma aku kan kelasnya kelas paralel. Jadi kuliahnya kelasnya siang gitu, paling pagi jam 8. Jadi ya kuliah, udah beres kuliah tidur. Oke, berarti jam 8 sampai jam berapa kuliahnya? Biasanya sih kayak cuma 2 kelas gitu sih, jam 8 paling pagi, paling sampai jam 12 setengah 2 gitu. Ya gitu. Cukup panjang juga berarti ya? Lumayan. Oke, gimana rasanya? Pasti kan ekspektasi Farin ketika mau kuliah kan kayak, wah kuliah nih ketemu teman baru, ketemu cowok-cowok ganteng ya kan, ataupun menemukan pergaulan baru. Menurut Farin ini sesuai ekspektasi Farin gak sih? Enggak banget. Nah, aku kira nggak akan kayak gini. Nggak akan kayak gitu ya. Berarti tapi Farin udah saling mengenal teman-teman satu kelas ataupun satu angkatan Farin? Udah, beberapa doang sih. Udah kelihatan yang ganteng belum? Enggak lah, masa gitu sih, kayak oh ya udah gitu aja lah. Oke, berarti masih gantengan anak-anak Bandung lah ya. Gantengan pacar aku. Oke, gantengan pacar aku. Bucin banget. Oke. Kita akan membacakan profil tentang Farin. Oke. Farin bersekolah atau berdomisili di Bandung. SMP-nya di SMP 5 Bandung, betul ya? Benar. Terus Farin bersekolah di SMA 3 Bandung. Iya, benar. Lalu sekarang menjadi mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi dengan fokusnya apa kan? Ilmu Administrasi Fiskal. Oke, Ilmu Administrasi Fiskal. Oke, di Universitas Indonesia. Nah, Farin kalau dilihat dari track record, SMP 5 merupakan SMP favorit di Bandung. Ya. SMA 3 juga SMA favorit. Ya. Sekarang di Universitas Indonesia. Menurut Farin, kesuksesan ataupun kayak kesuksesan Farin dalam dunia pendidikan ini sebenarnya itu dari niat Farin sendiri yang memang pengen belajar atau Farin emang dari lahir tuh udah pintar aja gitu? Ya Allah, kalau misalnya aku sih dipush banget sama orang tua, kayak kamu harus sekolahnya gini gitu kan. Harus sebisa mungkin masuk sekolah yang favorit gitu. Jadi terbaik. Ya jadi aku kayak gak mau mengecewakan. Jadi aku bener-bener harus aku harus mengikuti. Maksudnya emang awalnya tuh kemauan mereka, tapi kan dulu aku kayak gak tahu apa-apa, kayak ya udahlah sekolah aja gitu. Tapi ternyata udah kesini background sekolahnya juga cukup penting, cukup harus dilihat gitu. Kalau misalnya menurut aku berada di sekolah favorit tuh rasanya gimana sih? Selalu misalkan kayak di selalu sekolah favorit gitu. Rasanya kayak seneng gitu, kayak bangga, kayak jujur kalau misalnya dari aku, kayak aku bisa nggak ngelepas baju karena saking bangganya aku gitu, ngerti nggak sih? Nggak ngelepas batiknya? Iya, batik atau baju apapun lah yang ada lokasi atau menandakan sekolah itu gitu. Berarti tidur juga pakai seragam, Farin? Enggak, kalau misalnya kayak gitu aku ganti baju. Nah, menurut Farin seberapa penting sih knowledge tentang sekolah yang memang Farin pengen tuju buat
Farin ke depannya? Kalau misalnya SMP masih nggak terlalu ini ya buat aku. Cuma kalau misalnya SMA tuh buat ngambil jalur undangannya lumayan banget kan dilihat background sekolahnya. Kalau misalnya sepengetahuan aku, meskipun aku tidak mendapatkan jatah jalur undangan, cuma ya gitu, penting sih. Tapi menurut Farin ngebantu nggak ketika Farin bersekolah di SMA 3 Bandung buat memudahkan Farin sekarang masuk UI? Membantu soalnya lingkungannya menurut aku, meskipun kita punya teman yang malas-malasan, tapi ada satu teman yang ambis tuh kita bakal kebawa ambis. Dan di 3 juga kan padat ya jadwalnya, jadi pas masuk kuliah aku nggak terlalu banyak ngeluh, meskipun aku mengeluh tapi tidak terlalu banyak ngeluh, soalnya kayak ya lah SMA pernah lebih parah dari ini situasinya gitu. Oke, berarti sebenarnya lingkungan yang mempengaruhi semangat kita ya. Oke, berarti kalau dari Farin sendiri sebenarnya jurusan fiskal ini, administrasi fiskal ini jurusan yang memang Farin pengen nggak sih? Gini, jadi ada ceritanya panjang banget ini, bisa diceritain. Boleh banget ceritain panjang. Oke, mantap. Jadi aku tuh asalnya mau jadi dokter. Saya mau jadi dokter. Terus makin lama kayak nggak jadi dokter, kayaknya susah nggak sesuai. Terus aku mau pindah tiba-tiba gara-gara ikut-ikutan temen teknik industri. Terus aku ketemu gambar teknik di kelas 11. Nggak cocok. Terus aku jadinya mau jadi akuntan. Otomatis aku harus mengambil jurusan akuntansi. Berarti. Iya, tapi asalnya bundaku nggak pengen aku ada di universitas, dia pengen aku tuh kuliah di STAN. Pengen kuliah di STAN gara-gara katanya kuliahnya cepet, abis itu langsung kerja gitu kan. Tapi di situ aku kayak oke aku akan kuliah di STAN kayak gitu. Terus pas awal masuk kelas 12 di Inten, aku tuh kayak yang lain tuh pada universitas gitu. Terus teman-teman kayak udah UI aja, kalau enggak Unpad, kalau enggak ambil manajemen ITB katanya gitu kan. Terus aku kayak oke deh, aku universitas deh. Lagian di STAN juga pas setelah aku riset ternyata tesnya tuh ada tes kebugaran gitu kan. Ada tes fisik ya? Ada tes fisik, terus pakai seragam kuliahnya. Aku kan kayak ya kali pakai seragam lagi, pengen baju bebas gitu kan. Terus aku kayak oke deh, aku akan masuk akuntansi UI. Pas aku obrolin sama bunda sama ayah, mereka tuh kayak shock gitu, kayak kamu dipengaruhi siapa ini tiba-tiba mau pindahnya kayak gini, kenapa cepet banget tiba-tiba mau di UI gitu kan. Terus di situ ada sedikit perselisihan antara aku dan bunda juga ayah, tapi aku tetap kekeh gitu kan. Terus long story short, aku lagi stres UTBK, terus aku buka YouTube, ada yang kayak berapa nominal gaji lo, ada yang kayak gitu kan di YouTube. Terus aku ngeliat ada yang 250 juta, aku kan kayak kaget, wah apaan nih, kerjanya apaan. Terus aku melihat ternyata dia jadi tax consultant, jadi dia konsultan pajak. Nah disitulah dulu tuh aku belum tahu ada jurusan fiskal di UI. Aku taunya pajak, dan pajak tuh di vokasi, dia nggak S1 kan. Jadi aku kayak aku akan ngambil jurusan akuntansi, aku nanti bakal tes brevet biar dapat pajak gitu kan. Pas aku mau daftar SIMAK, aku dikasih tahu teman ada dari Jakarta, katanya Rin di UI ada jurusan fiskal, kalau misalnya lo mau jadi konsultan pajak katanya gitu. Oh iya, fiskal apaan tuh? Nah di situ aku nggak tahu juga ada yang namanya jurusan fiskal kan, kayak fiskal tuh fokusnya ke pajak gini. Ya udahlah, aku masukin fiskal itu di pilihan ke-4. Kerennya Farin adalah dia nyari harga berapa gaji lo dulu baru dia milih jurusan. Biasanya kan orang kayak ngikutin passion. Gue nih minatnya ini, tapi Farin tuh kayak ini gajinya tinggi nih, kayaknya gue mau kuliah ini aja deh. Jadi kayak sebuah motivasi mungkin buat teman-teman yang memang nanti nonton mau milih jurusan, coba nanti cek YouTube yang berapa gaji lo ya. Iya, berapa gaji lo. Karena itu juga mungkin buat kalian yang mungkin yaudahlah, passion gue buat hobi aja, gue ngejar pekerjaan yang memang gaji 250 juta. Gue juga mau sih sebenarnya. Tapi untungnya dia tuh masih sejalan sama akuntansi gitu kan. Aku di fiskal juga sampai semester 7 masih belajar akuntansi gitu. Nah, sebenarnya kalau dari Farin sendiri seberapa besar sih peran orang tua untuk mengarahkan Farin? Buat aku besar banget, soalnya aku dari kecil tuh bahasanya kalau misalnya aku boleh jujur kayak bener-bener dicecer, bener-bener kayak ayo kamu belajar gini. Bahkan aku tuh orangnya
aku tuh perfeksionis banget sampai teman-teman aku tuh takut aku OCD. Oke. Itu tuh gara-gara dari kecil aku kalau misalnya belajar nulis tulisan tegak bersambung gitu, ada yang salah dikit sama bunda tuh dirobek kertasnya, bukan aku disuruh ngapus. Jadi kamu salah, kamu robek kertasnya, ngulang sampai bener kayak gitu. Jadi aku kan jadi kayak wah nggak bisa nih gue, masa gue ngulang lagi dari awal. Jadi mulai sejak saat itu aku perfeksionis. Tapi sampai sekarang aku kalau misalnya bikin judul catatan inten gitu, misalnya ada salah dikit aku ulang bindernya dari awal, padahal baru bikin judul kayak separah itu. Berarti sebenarnya peran orang tua khususnya bunda ya yang memang bisa dibilang lebih intensif untuk melatih dan juga mengingatkan Farin supaya membuat sesuatu tuh harus perfect, harus dipikirin dengan matang kayak gitu. Nah, berarti ketika memang tadi Farin disuruhnya akuntansi, masuk STAN, sekarang jadi UI, bagaimana sih Farin meyakinkan bunda yang tadi? Bunda ini gajinya 250, ada jenjang karir yang 250 juta loh gajinya sebulan. Itu gimana sih meyakinkan bunda jadi bunda luluh dan mengizinkan Farin untuk kuliah di jurusan tersebut? Ini ada dramanya lagi. Jadi dramanya tuh pas aku cerita ke ayah kan, pas aku cerita ke ayah dulu, saya gak berani cerita ke bunda. Aku udah bilang ayah nih jangan kasih tahu bunda, taunya ayah ngasih tahu bunda gitu kan. Terus aku di situ sempat nggak ngobrol sama bunda 1 minggu. Gara-gara aku tiba-tiba mau berubah pikiran gitu. Sebenarnya bunda tuh aku di STAN tuh pengennya aku pajak. Tapi aku memilih kayak enggak deh, aku mau akuntansi UI gitu kan. Udah kayak gitu aku nggak ngobrol 1 minggu, terus aku itu deh tiba-tiba bundanya kayak ya udah deh gak apa-apa gitu, kayak kasihan gitu kan sama aku kayaknya ya. Gitu. Jadi dia tiba-tiba luluh gitu, tiba-tiba ya udah silakan kamu ikutin aja, kamu maunya kemana, padahal kan sebenarnya si rentangnya tuh nggak terlalu jauh ya, pajak sama akuntansi. Bedanya yang ini STAN sama universitas gitu. Berarti tadi Farin kenapa bisa sekolah di favorit karena juga faktor mama ya, faktor bunda ya, faktor bunda yang memang dari kecil Farin itu memang dilatih bagaimana caranya itu bisa menjadi pribadi yang pribadi yang memang lebih matang gitu. Yang kuat. Nah, tadi kita sempat ngebahas tentang Farin dari di sekolah favorit, kampus favorit. Nah, sekarang kita mau coba buat mengulik masa sekolahnya Farin nih, khususnya SMA ya. Nah, saya juga udah punya beberapa materi untuk Farin. Kita akan bermain gosip atau fakta. Oke. Farin bersekolah di SMA 3 Bandung. IPA apa IPS? IPA. Oke. Ini gosip atau fakta ya? Ini berdasarkan Badan Intelijen Awan nih yang data yang udah dihimpun. BIN ya. Yang pertama, gosip atau fakta, Farin pernah nyelingkuhin mantan. Fakta ya. Kok bisa sih? Ya gimana ya, saat itu kondisinya sangat memungkinkan untuk berselingkuh. Sebenarnya aku nggak niat sih. Memungkinkan untuk berselingkuh. Coba gimana? Sebenarnya aku nggak niat. Ini sudah pernah aku bahas di live Instagram bersama Nawa beberapa waktu yang lalu. Jadi ya pokoknya situasinya mantanku ini kayak agak kurang memperjuangkan dan aku mergokin kayak udahlah nggak akan merjuangin si Farin, lagian si Farin temporary. Maksudnya siapa yang bilang bakal lama, cuma kan kalau misalnya dibilang temporary kan kesel ya gitu kan. Ya udah, terus aku punya sahabat yang selalu bersama, terus dia kayak bener-bener dengerin curhat semuanya bareng-bareng banget, bener-bener sampai kayak orang-orang ngiranya tuh aku pacaran sama ini gitu. Terus si nakal, aku ya baper, aku duluan sih yang ngeceng, jujur. Ini percaya atau enggak ya, biasanya ketika memang perempuan curhat sama laki-laki dan perempuannya yang curhat mulai duluan, kemungkinan besar dia akan baper. Itu gosip atau fakta sih kalau yang kayak gitu? Aku gak bisa jawab, tapi kayaknya itu kayak kayak melihat situasi dan kondisi. Maksudnya ini sahabatnya situasinya tuh memungkinkan ya berarti ya. Ini sahabatnya tuh kayak udah 2 tahun kita bersahabat. 2 tahun bersahabat. Farin sekarang pacaran sama sahabat. Farin kehilangan sosok sahabat itu enggak? Setelah jadi pacar? Enggak. Berarti masih tetap bisa jadi teman curhat ya? Iya dong. Masa tidak? Saat ini pacarnya kuliah di mana? UI juga. UI juga. Jurusan? Teknik sipil. Teknik sipil. Berarti deket ya kalau memang mau ketemu kalau nanti udah masa normal ya. Dekat lumayan. Selanjutnya ya, gosip atau fakta lagi ya.
Farin pernah jatuh dari mobil. Itu gosip atau fakta? Fakta, ya Itu ampun. gimana sih ceritanya? Jadi itu tuh SMA kelas 10. Oke. SMA kelas 10 itu tuh aku telat kan. Aku diturunin Oke. di depan taman lalu lintas kan, ada Oke. gedung gitu kan. Ada gedung. Aku diturunin, aku buka pintu. Terus buru-buru kan, itu aku udah mau nangis banget gara-gara telat. Soalnya aku Oke. nggak pernah banget telat kan. Terus si trotoarnya tuh kayak bergerenjil Oke. gitu. Terus aku jatuh kayak gitu. Terus Oke. meninggalkan bekas noda Oke, sampai yang tidak sekarang. hilang. Iya. Farin tuh kalau sekolah berarti takut terlambat ya berarti ya? Iya, aku kalau bisa datang sebelum Bu Aan dan Pak Doni berdiri di depan, soalnya rokku ngatung dan aku nggak mau pakai kaos kaki pendek. Nggak mau pakai kaos kaki panjang. Oke. Farin datang lebih awal karena Farin menghindari hal-hal gitu ya. Iya. Oke. Aduh, maaf ya, ini kalau Bu Aan sama Pak Doni nonton. Oke. aku minta maaf. Gue ini gosip atau fakta? Di SMA masih ada cinta yang belum selesai. Ih, gosip please dong, ya kali. Berarti udah selesai ya? Udah beres lah. Tapi masih sayang nggak? Enggak lah. Oh, udah enggak. Oke. Oke. Buat mantannya Farin udah enggak tuh katanya. Mohon maaf ya. Oke. Ini gosip atau Agak fakta nih. lagi nih, Farin? Farin tukang labrak di sekolah. Enggak. Itu gosip atau fakta? Itu gosip. Aku mau baik. Farin kan OSIS kan? Iya, aku OSIS. Katanya tukang marah-marahin junior. Saat itu aku pernah bikin adik kelas aku kupingnya kesakitan sampai dia dibawa ke belakang. Aku nggak tahu sih itu Kenapa? bercanda apa enggak. Dijewer. Enggak, aku Teriak. pas waktu itu lagi jadi dewan analis harian. Oke. Jadi kayaknya aku teriaknya kekencengan deh di kupingnya. Maaf ya. Terus Dia kupingnya- 2021 nih. Tapi Farin udah minta maaf loh sama yang kupingin diteriakin. Udah terakhir sih kita berteman. Berteman, follow-followan Instagram. Iya. Oke. Ini gosip atau fakta ya? Farin punya banyak haters di sekolah. Aku kurang tahu kalau misalnya itu, tapi ada yang ngirimin aku iu gitu di apa sih? Di buklet. Iya, di buklet. Gak tau Ngirimin siapa. iu. Ya iu katanya gitu. Oke, itu di konten apa? Di apa ya? Yang orange apa sih? Apa? Manifest ya? Iya, Jadi kayaknya kayak itu deh. kayak apa? Manifest tuh kayak pengakuan dosa gitu ya? Oh, atau apa bukan pengakuan dosa, apa istilahnya? Ada Yang lagi. kayak ngirim pesan Iya, dari diam-diam untuk dengan itu. ucapan Ha-ha, gitu kan iya. ya? Oke. Nah, itu pentingnya Ada yang ada ngatain konten-konten kayak gitu ya. Jadi kan ada sisi penasarannya tuh. Farin sampai sekarang masih penasaran siapa yang memang mengirimkan itu. Iya, bisa dilihat Kalau nggak sih? misalkan juga di konten itu ternyata ada yang bilang, Farin, aku suka sama kamu dari kelas 10. Aduh, Farin penasaran nggak kira-kira? penasaran Nah, dong. Nah, itu buat kalian keseruan dari buku tahunan sekolah juga bisa menyimpan momen-momen kayak gitu. Jadi Iya. ada momen dimana mungkin temennya Farin suka sama Farin tapi nggak kesampean ataupun malu buat Iya. ngungkapinnya. Misalkan ada temen Farin yang memang mungkin pernah jahat sama Farin tapi nggak pernah diakui, jadi bisa dia juga diakui. Misalkan Farin, aku pernah ngaduin kamu ke Pak Doni kalau kos kaki kamu pendek, makanya Iya. kamu dirazia. Mungkin kan ada yang kayak gitu kan. Nah, Ada. jadi hal kayak gitu juga memang perlu dan penting banget sebenarnya yang ada di buku tahunan kalian. Oke, lanjut ya. Nama lengkapnya Zafarina Hazia Azhar, yang artinya pemimpin wanita. Itu gosip atau fakta? Itu gosip. Gosip. Artinya apa sih Zafarina Hazia Azhar? Namaku Zafarina Hazia Ahyar. Oh, Ahyar. Oke, berarti Badan Intelijen Namanya tadi salah tuh. Oke, Iya. artinya apa? Kalau aku nanya ayah sama bunda sih katanya kemenangan wanita terhormat. Oke, Amin ya kemenangan Allah. terhormat, amin. Oke. Paling tuh anak keberapa sih? Anak pertama. Anak pertama. Anak tunggal nggak? Enggak, Nggak. Punya adik berapa? 2. Cowok dua-duanya. Cewek dua-duanya. Berarti 3 bersaudara perempuan. Iya, cewek semua. Nah, di rumah tuh sering ada konflik nggak sih Sering. sesama wanita? Karena Sering ada 4 banget. wanita nih di rumah. Iya, sering banget. Tapi aku sama bunda bersahabat. Kita sekarang bersahabat. Nggak tahu semenjak aku kuliah kita jadi bersahabat gitu. Karena jauh kali ya. Iya. Ya mungkin jarak juga yang memang membuat kalian tuh jadi lebih punya ikatan emosional ya. Yang Iya. tadinya mungkin ngeliat setiap hari jadi kangen. Iya. Kak Farin yang tadinya bawel ataupun yang cerewet yang sering teriak-teriak jadi enggak. Iya. Oke. Kalau dilihat dari Instagram Farin tuh sering live tau. Emang nggak sih? iya, lumayan lah. Kemarin live 2 jam kalau nggak salah. Enggak, kan live Instagram cuma bisa sejam. Oh iya ya. Bisa. Ah, Saya kalau seriusan? bisa sampai 1,5 jam gitu-gitu Ah, bisa. seriusan? Iya, belum pernah nyoba kan? Belum. Oke. Nah, selain Farin sering live di Instagram, Farin juga aktif di TikTok. Nah, Farin suka ngedance ya? Enggak.
suka ngedance kan? Aku hanya mengikuti tren yang ada. Oke. Nah di satu sisi Farin ada di sekolah di kampus favorit sekarang dan tipikal yang ambisius, tapi masih sempat buat TikTokan. Itu bagi waktunya gimana sih? Itu bagi waktunya kalau misalnya aku stres atau pening belajar, aku membuka TikTok. Ya itu semua orang nggak sih sekarang? Oh sebenarnya lagi rame berarti banget. TikTok itu menjadi sebuah jadi sebuah ajang buat Farin Refreshing. refreshing atau mengisi kekosongan waktu ya. Ya. Tapi mungkin TikTok di 1 tahun terakhir merupakan media yang mungkin udah banyak penetrasinya nih. Mungkin kayak influencer, selebgram ataupun bahkan artis tuh mulai juga memiliki akun TikTok. Bahkan brand-brand sekelas Gucci ataupun brand-brand yang memang high end tuh udah mulai beralih ke TikTok ya kan. Menurut Farin, kalau Farin tuh mulai bermain TikTok tuh dari kapan sih? Aku mulai main TikTok tuh kayaknya 2019 akhir. Oke. 2019 akhir. Ya. Konten pertamanya Farin TikTok tuh ngapain? Konten pertamanya kayaknya yang gini-gini. Oke. Tau gak sih? Oke. Tet gitu. Farin waktu pertama kali bikin konten itu Farin ngerasa alay gak sih? Ngerasa alay soalnya jarang banget kan Oke, ya masih masih sepi dikit ya. gitu TikTok. Oke. Menurut Farin brandingnya TikTok tuh berhasil nggak sih? Yang tadinya mungkin TikTok itu dianggap jadi sesuatu yang memang receh dan remeh dan juga mungkin jadi kayak brand yang memang alay. Sekarang udah banyak banyak dipakai sama orang-orang, bahkan KOL ataupun artis-artis yang memang menginfluence. Menurut Farin tuh berhasil nggak sih? Berhasil banget kok kata aku. Berarti Farin juga sekarang udah nggak malu ya buat bikin konten TikTok lagi ya? Soalnya semua orang pakai TikTok sekarang. Soalnya dulu kan lagunya kayak alay-alay gitu kan ya. Tapi sekarang juga masih kan yang iya sih. pipi calon mantu kayak gitu kan? Saya dulu tuh masih kayak alay banget. Sedangkan kalau sekarang tuh jadi kayak alay keren gitu. Oke, alay keren ya. Menurut Farin tuh alay keren tuh gimana sih? Kayak alay tapi mengikuti perkembangan zaman lagi rame-ramenya. Jadi kayak keren tapi alay gitu. Oke. Menurut Farin yang berubah cara TikTok penetrasi ke orang-orang kerennya atau orang-orang kerennya jadi alay? Orang-orang keren jadi alay. Orang-orang kerennya jadi alay ya. Oke. Kalau tadi kita ngebahas tentang ambisinya Farin, perfeksionisnya Farin, tentang sekolahnya. Nah, kalau memang kita tadi ngebahas sekolah nggak lepas dari yang namanya itu buklet, iya nggak sih? Ataupun buku tahunan. Iya. Nah, Farin pada saat proses pemotretan buku tahunan tuh persiapannya tuh berapa lama? Sejam 2 jam, soalnya aku make up dulu sama teman. Make up serius. Make up serius tuh gimana? Kayak aku membayar teman untuk make upin aku. Oke. Pakai sweater pink, pakai rok tartan berwarna biru, masih sepatunya Converse 70s warna kuning. Iya, kalau masih ingat. Ya karena saya yang foto. Oke. Nah, itu semua pakaian yang dipakai di hari itu memang sengaja dibeli buat foto buku tahunan atau memang udah ada? Sengaja beli untuk foto buku tahunan. Tapi kok yang sweater enggak sih, itu kado. Oke. Tapi itu baru kan? Iya. Kalau kita mau breakdown berapa harga outfit lo nih? Oke, misalkan sweater kita perkirakan 700 sampai 800 ribu. Kebanyakan nggak segitu. Ya 500 ribu misalkan. 300-400. Oke, 300-400. Roknya berapa harganya? 200-300. Oke, jadi 600 ribu. Sepatunya berapa ya? Itu di kado dari Habi. Oke, berarti 900an lah. Converse 70s berarti 600 tambah 900. Make upnya berapa? Make upnya pas waktu itu berapa? Bayar 100 berapa? apa 150 gitu, aku lupa. Berarti 300 ribu tambah 900 tambah 150. Berarti Farin buat foto buku tahunan, ini buat fotonya doang ya. Aduh. Mengeluarkan biaya lebih kurang 1.250. 1.250 ditambah lagi bete gak sih kalau misalkan ya udah mengeluarkan uang segitu tapi kelihatan cuma setengah badan. Rok sama sepatunya tuh gak kelihatan. Aku marah kok kayak gitu. Kenapa? Aku udah memikirkan dengan matang-matang, mikirin outfit tuh hal yang sangat kompleks dan harus kayak aduh apa nih bajunya gitu. Nah bayangin kalau misalkan kalian udah mau foto buku tahunan tapi udah nyiapin uang dan juga udah prepare dengan ngeluarin uang 1 jutaan tapi yang kelihatan cuma setengah. Nah makanya di Now Factory kita coba buat menghadirkan sesuatu ataupun produk buku tahunan yang sebenarnya untuk ya kita kasihan sama teman-teman yang udah well prepare tapi kelihatannya itu cuma setengah ataupun sebagian. Mungkin kalau kita lihat dari buku tahunan, ini ada buku tahunan SMA 3 Bandung. Nah, kebetulan Farin juga bawa. Nah,
Mungkin kalau bisa boleh ditunjukin Farin, kalau itu adalah kemasan kemasan umumnya ataupun kemasan yang kita buat lebih ekonomis, karena kita menyadari bahwa di sekolah itu sifatnya tuh homogen, ada yang mampu dan tidak mampu lah gitu, makanya kita buat versi universalnya. Tapi ini merupakan versi remake. Sebenarnya kalau dari kita pengen banget bikin sesuatu buku ataupun kit yang memang keren, tapi kita kembalikan lagi, apalah daya kalau memang budget dari klien kita tidak mampu merealisasikannya. Nah, jadilah produk yang seperti itu. Nah, yuk kita coba lihat buku tahunan Farin. Farin tuh kelas berapa sih? IPA 1. Oke, IPA 1. Tapi aku baru pertama kali tahu lihat buku tahunan yang sendiri-sendiri gini. Nah, sebenarnya kebetulan kita di tahun lalu kita bersyukur banget sama panitia SMA 3 Bandung, yaitu pada saat itu ngobrolnya sama Ahmad ya, Uca Ahmad ya. Karena pada saat itu kita coba buat nawarin, Mat, kita punya konsep foto sendiri-sendiri. Kira-kira Ahmad mau nggak? Oke, setuju. Langsung disetujuin di detik yang sama. Oh iya. Oke, dan kita juga bersyukur bahwa sekolah-sekolah di Bandung tuh lebih bisa adaptif dengan konsep-konsep yang memang dihadirkan dari Nawa gitu. Yang baru gitu ya. Jadi sebenarnya bayangin banget kalau misalkan tahun lalu kan fotonya masih berkelompok ya. Nah, Farin yang memang tadi udah mengeluarkan uang itu bisa dicap egois karena lo apaan sih Rin, kok lo nggak mau duduk? Iya. Dan sisi kan kayak kan ada temen lo yang memang lo yang memang mau diri, ya kan? Jadi kayak rebutan diri gitu kan. Tapi kalau memang bisa tampilnya sendiri-sendiri kayak gini, mantapin. Ya Farin jadi kayak udah nggak ada iri-irian gitu. Rebutan angle biasanya. Iya, betul, gue di kanan, apaan sih orang di kiri? Posenya kiri apa kanan? Kanan. Nah itu juga yang memang bisa jadi perdebatan kelompok tuh. Posenya tuh sama-sama di kiri dan kanan. Sedangkan satu orang tuh cuman ya maksimal misalnya 2 orang gitu kan bisa pose kiri atau kanan. Bersyukurnya Farin bisa formatnya kayak gini. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari buku tahunan Farin, apa sih yang memang menurut Farin tuh nggak pernah Farin lihat sebelumnya, ataupun yang kayak wah nih kayak nggak pernah kepikiran, ataupun mungkin Farin pernah ngeliat buku tahunan versi di Instagram ataupun di sosial media lain, gambarannya beda dengan yang memang dibuat sama Nawa. Yang paling beda adalah ini fotonya sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri tapi tetap menyatu gitu. Terus ada jajanan kantin. Jajanan kantin. Ya. Oh, ada ini juga viral. Nah, apa sih yang seru dari konten viral itu sebenarnya, Rin? Seru kayak wah, ada yang viral gitu. Ada aku loh di sini. Apa? Kegoblogan Anfaedah. Boleh dibacain nggak ininya? Ini. Pick your 3 Bandung girl. Ya. Berarti Farin yang dipilih tuh. Ya, ada aku di situ. Pick your favorite girl. Farin salah satunya. Ada aku. Terus apa lagi konten yang mungkin tidak akan terlupakan? Iya. Temen aku anak IPA 2 namanya Aira, tapi kan tryout UTBK Eduka tuh susah banget ya. Tapi dia 10 besar. 10 nilainya. Ranking 3 dia. Sosum padahal dia anak Saintek, sekarang dia di Stay ITB. Keren banget. Mengejutkan. Impresif. Terus lagi apa sih yang memang bikin Farin penasaran, yang memang sampai sekarang ini siapa yang memang ngirim? Oh, ini ada yang ngirimin aku, katanya gitu buat aku. Masa? Jadi ada konten yang memang namanya manifest. Mungkin itu lebih ke convention kali ya? Ya. Yang mungkin waktu sekolah mereka ada rasa yang memang nggak sempat disampaikan secara langsung. Jadi dia coba buat tuliskan di konten manifest itu. Iya. Ada yang ini. Farin ngirim ngisi manifest nggak? Aku kelupaan ngisi manifest. Padahal ada nih, mau aku kasih tahu nih. Boleh disebutin di sini. Jangan dong, jangan. Itu ini. Kan nggak disebutin orangnya. Itu ini, dia pokoknya ada ngatain aku sesuatu. Nggak usah disebutin orangnya. Dia ngatain aku sesuatu, aku taunya dari pacar aku, udah gitu doang. Yang memang nggak enak lah ya. Sayang itu nggak sempat ditulisin ya di. Tapi nggak apa-apa, kita sudah berteman. Aku udah maafin. Nah, menurut Farin sebenarnya apa yang memang pada saat itu panitia janjiin ke Farin melalui gambaran ya, itu sesuai ekspektasi nggak sih buku tahunan ini? Sangat sesuai. Bahkan menurut aku ini sangat keren, jadi melebihi ekspektasi. Farin pernah punya cerita yang memang tidak mengenakan nggak sih tentang buku tahunan yang memang Farin ketahui? Aku tuh kalau misalnya buku tahunan tuh kayak takut, soalnya ada kakak kelas aku pas waktu itu katanya tuh si buku tahunannya agak bermasalah, terus mereka kayak lama banget nungguin buku tahunannya. Kan kayak buku tahunan kayak aku udah kangen, padahal aku baru lulus kemarin, aku udah kangen teman-teman SMA gitu kan. Terus kalau nggak salah itu tuh dia
ada suatu kendala, jadi beresnya tuh hampir 2 tahun setelah dia lulus gitu. 2 tahun setelah lulus. Oke. Gitu, untuk ini kayak secepat kilat. Nah, kalau dari Farin sendiri, biasanya kan gap dari foto buku tahunan ke hasil hasil pembagian kan kadang suka ada yang memang Lama. suka ada yang lama kan. Nah, kira-kira Farin puas nggak sih sama hasil, misalnya gini, pose yang memang udah Farin tampilkan di buku tahunan tuh sampai detik ini Farin menganggap itu keren atau keren alay atau malah jadi alay doang? Posenya Farin. Ini. Aku agak menyesal kenapa kayak gini, soalnya aku kelihatan gendut. Oke. Tapi kata orang-orang cantik sih, jadi ya udah. Boleh ditunjukin. Kelihatan memang. Oke. Kenapa menyesalnya? Soalnya aku kelihatan gendut. Tapi kenapa yang dipilih itu? Soalnya pas waktu itu aku merasa cantik, tapi sekarang aku merasa kayak gendut. Oke, nah apalagi yang buku tahunan itu dibagiin 2 tahun kemudian. Iya. Dan nggak kelihatan full badan. Jadi bayangin. Nah itu juga memang jadi bahan pertimbangan buat kita. Kadang tuh ada di mana momen buku tahunan ketika memang tidak cepat di deliver pasti akan gue udah nggak suka nih sama gaya gue. Misalkan dulu gue poser misalkan, dulu gue lagi ngefans sama apa, tapi sekarang kayak udah gue udah nggak ngefans lagi deh sama udah gaya kayak, itu. Udahlah. Nah kalau dari Farin sendiri, tips untuk berpakaian di buku tahunan tuh sebaiknya kayak gimana sih? Kalau aku sukanya yang nyentrik, bahkan ini tema kelas aku colorful, aku yang milihin, soalnya aku suka yang warnanya nabrak-nabrak gitu. Terus aku memilih bajunya senyentrik mungkin, se-colorful mungkin, senyentrik sekontras mungkin, segak nyambung mungkin. Gitu. Tapi hasilnya bagus. Terus ketika memang Farin membuka buku tahunan Farin, kira-kira ataupun gini, mungkin 5 tahun atau 10 tahun lagi Farin itu berkeluarga. Misalkan 10 tahun lagi misalkan. Udah berkeluarga lah misalkan. Itu nggak apa-apa. Dan Farin punya anak. Kira-kira bakal Farin ceritain nggak sih buku tahunan Farin ke anaknya? Bakal kayak gini. Nah, lihat ini teman mama. Oke. Lihat ini teman mama waktu SMA gitu. Nggak sih, nggak kayak gitu, cuma ya gitu kan ya. Zaman sekarang suka agak nyeleneh. Kira-kira kalau misalkan kan Farin kan pacarnya kan satu angkatan. Iya. Kalau misalkan nanti udah nggak jadi pacar lagi, kira-kira bakal ceritain juga nggak? Ini lo dulu mantan mama, Kasep nggak gitu? Bakal ceritain juga nggak? Iya, tapi jangan deh, masa putus, jangan dong. Berarti berharap yang sekarang tuh not temporary lagi ya? Iya, not temporary. Nah, diperjuangkan sih kalau sekarang ya. Ada pesan-pesan nggak dari Farin untuk adik kelas ataupun kayak entah itu angkatan 2021 atau 2022 ataupun teman-teman dari sekolah lain, sebenarnya bagaimana sih cara berpakaian di buku tahunan? Cara berpakaian di buku tahunan ya yang mengikuti sama konsepnya kayak gimana, terus kalau bisa buku pakaiannya tuh yang benar-benar nunjukin diri sendiri gitu. Nunjukin diri sendiri ya. Jangan sampai alay. Kalaupun memang mau alay keren. Iya, alay keren. Itu tuh pesan dari Farin. Sampai sini kira-kira apa sih ke depannya Farin mau jadi apa sih? Farin melihat diri Farin 5 tahun ke depan tuh mau jadi apa sih sebenarnya? Aku pengen lulus dengan nilai yang baik, terus aku pengen magang di perusahaan Big Four, kalau bisa kerja di sana juga. Terus aku pengen menjadi tax consultant biar gajinya 250 juta. Pengen jadi tax consultant gajinya 250 juta. Nah sampai detik ini mungkin Farin udah jarang ketemu sama teman-teman Farin. Ya mungkin saling follow, tapi ada juga teman Farin yang hilang kan di masa pandemi. Ada nggak sih yang mau disampaikan sama Farin buat teman-teman yang hilang di Instagram juga udah nggak pernah nongol? Buat teman-teman aku yang sudah menghilang, melenyap di telan bumi, mungkin semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu. Semoga kuliahnya lancar, nilainya bagus-bagus, gak ada yang ngulang, dan yang masih mau berjuang di UTBK tahun 2021 dan ujian mandiri lainnya semoga mendapatkan apa yang diharapkan. Amin. Sudah lebih kurangnya 40 menit kita berbincang sama Farin di sini. Dan juga sudah semakin siang waktunya, matahari juga sudah semakin terik. Untuk menutup perbincangan kita kali ini, saya punya games yang memang bisa dipermainkan nih sama Farin, atau bisa tanyain ke Farin nih. Apa tuh? Ini gamesnya pilih salah satu dari 2 pernyataan yang memang saya ungkapkan ke Farin. Siap ya Farin? Siap. Udah siap? Bismillah. Balikan sama mantan atau diselingkuhin? B. Diselingkuhin. Diselingkuhin ya. Lanjut ya. SMA 3 atau SMA 5? 3 dong. SMA 3. SMP 2 apa SMP 5? SMP 5. Jelas.
Diselingkuhin sahabat atau diselingkuhin mantan? Diselingkuhin mantan lah. Diselingkuhin mantan ya. Oke. Gaji 250 juta apa tinggal di Amerika? Aduh, gaji 250 juta. Oke. Punya jet pribadi atau punya kereta sendiri? Punya jet pribadi. Oke. Punya helikopter atau punya Ferrari? Helikopter. Oke. Perfeksionis atau picky? Perfeksionis. Oke. Telat atau roket disita? Aduh, telat. Telat. Oke. Gaji 250 juta atau masuk surga? Masuk surga lah. Oke, terima kasih Farin. Terima kasih untuk menjawab kerandoman tadi pertanyaan dari saya. Untuk menutup perbincangan, satu kata dong yang memang bisa mewakili Now Factory versi Farin. Satu kata doang. Mantap. Oke, mancing mania. Mantap. Oke. Makasih Farin. Dadah. Dadah.